Ya, shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini izinkan saya atau ingin mau membagikan salah satu kebenaran firman Tuhan untuk kita sebelum tidur. Jadi kita sama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Kop hitam di atas jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berbicara menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara-saudari, di situ ada dua bagian. Sebelum itu kita mendahului pendahuluan latar belakang. Jadi kitab ini Mazmur Daud yang akan ditulis, sudah ditulis, bukan akan, tapi Daud yang ditulis. Ini kata-kata Daud. Jadi Daud ini adalah seorang yang penjaga domba, sedang dia ada di perantara. Jadi dia adalah seorang yang penjaga domba. Jadi dia selalu, makanan dia adalah penyembahan dan pujian, naikkan kepala Tuhan. Setiap hari, setiap jam dia berturut-turut menyembah, memuji melalui pujian, doa, persembahan. Jadi dia tidak pernah bilang bosan, dia tidak pernah bilang lapar, dia tidak pernah bilang tangan capek, tidak pernah bilang mulut capek, tetapi dia selalu menyembah hanya demi kepentingan jiwa. Maka semua kepercayaan dia Tuhan lebih mendahului, sehingga Tuhan memilih Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Supaya bangsa Israel ini harus dipimpin anak muda menjadi pemimpin bangsa Israel. Supaya bangsa Israel harus mengikuti jejalannya atau mengikuti pemimpin, yaitu pemimpin Daud, sebagai dia yang memegang bangsa Israel itu. Jadi itu salah satu latar belakang dari Mazmur Daud. Jadi ini perkataan Daud, saudara-saudari. Jadi di sini ayat 1 kita sama-sama membahas bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, itu cara bagaimana kita dilihat bahwa ketiga orang-orang fasik yang mereka menasihatkan kita, tetapi kita tidak boleh diterima. Tetapi kita jalan nasihat-nasihat menurut orang benar. Saudara-saudari, saya pesan, kalau nasihat-nasihat orang benar dengan orang fasik beda jauh sekali. Kita dilihat bahwa orang benar, didikan dari orang benar, kita mencapai tujuan atau bisa mencapai masa depan kita untuk sukses. Jadi kita semua harus terima nasihat-nasihat dari orang benar. Tidak boleh lagi kita menerima orang-orang fasik punya nasihat-nasihat kita. Jadi kita ini adalah, sekarang kita selalu memuji Tuhan, sama seperti Daud, jangan selalu memuji Tuhan. Kita selalu memuji, menyembah, berdoa, setia bekerja untuk Tuhan. Sesuai dengan itu perjuangan kita tidak sia-sia, saudara-saudari. Pasti berhasil. Masa depan kita akan ketemu lagi. Daud seorang muda diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Bukan karena perbuatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekayaan, tetapi dipimpin, dia
mereka dipilih menjadi bangsa Israel, pemimpin bangsa Israel, karena pujian dan penyembahan. Dia berdasarkan Tuhan dan dia selalu korban untuk Tuhan. Dengan demikian kita juga korban untuk Tuhan. Setiap berdoa, setiap pujian, penyembahan kita bawa kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan siap mendahului sesuai dengan permohonan, permintaan yang kita bawakan kepada Tuhan Allah. Jadi Tuhan pasti akan diterima sesuai perbuatan kita. Selalu naikkan ucapan syukur kita, doa-doa kita, pujian kita. Jangan kritik dari nyalanya. Jangan kritik dari nyala lagunya. Jangan kritik dari nyala musiknya. Tetapi kita harus dilihat makna daripada lagu dan pujian dan penyembahan itu. Itu bermakna buat kita untuk ke depan, menyembuh masa depan. Itu yang pertama, dari menurut orang benar. Terus menurut orang fasik. Jadi menurut orang fasik, nasihat menurut orang fasik adalah merugikan masa depan kita. Artinya, ketika kita mau ibadah atau ketika kita mau sekolah atau kita mau lakukan hal-hal yang lain, tetapi teman kita dia bilang, nanti ibadah itu besok baru kita ikut. Hari ini kau ikut saya dan kita harus bermain di tempat itu. Dia antar kita di tempat makanan yang begitu bergizi atau begitu mewah. Begitu mewah atau begitu makanan yang lebih paling enak, menarik ke hati kita. Kita pergi makan enak. Tetapi tidak ada fungsinya, saudara ingat. Nasihat orang fasik untuk mereset dalam perjuangan masa depan kita. Jadi di situ Tuhan bilang tidak boleh mendengar nasihat menurut orang fasik. Dan tidak boleh diterima kumpulan-kumpulan orang pencemooh. Bicara-bicara omong kosong pada kita. Ada banyak karena dunia sekarang ini masa perkembangan teknologi. Maka firman Tuhan itu untuk apa? Teman kau ikut saya. Kita makan warung yang begitu mewah. Atau warungnya begitu bergizi atau duduk di kursi sofa. Tempat-tempat yang bisa menarik hati kita di dalamnya tidak ada keuntungan kita, saudara-saudara. Ingat, di dalamnya tidak ada keuntungan bagi kita, tetapi keuntungan bagi kita adalah selalu renungkan firman Allah. Selalu merindukan Tuhan dalam individu kita. Kita mengundang Tuhan dalam individu kita, dalam tingkah laku kita. Maka Tuhan melihat secara tersembunyi. Apa yang kita berpikir saat hari ini, pasti Tuhan menjawab saat ini juga dengan iman. Tetapi Anda dengan saya, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang pencemooh, atau kita mengikuti kumpulan-kumpulan pencemooh, atau kita mengikuti nasihat orang fasik, saudara. Kehancuran betul-betul, kehancuran masa depan kita, kehancuran relasi kita, kehancuran untuk menutupi kita punya masa depan yang kita sedang berjuang sekarang ini. Masa depan kita adalah sekarang kita berjuang. Ketika kita saat semester saat ini, kita dengar bahasa-bahasa atau kata-kata dari teman-teman yang tidak pernah berjuang pencemooh dalam itu. Aduh, saudara-saudara, jangan. Tidak boleh. Tapi kita ikuti jadul. Supaya kita harus merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan itu menjadi salah satu antara pedoman hidup kita. Ada amin, saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh menerima orang-orang fasik punya bahasa-bahasa, atau kita tidak boleh hidup menurut orang fasik. Kita hidup menurut orang benar. Terima kasih. Firman Tuhan ini menjadi salah satu dantaran atau salah satu pedoman dalam setiap perjuangan dan setiap hidup kita.
masa depan kita tidak akan hilang. Berjuanglah sesuai perjuangan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.